Indra Siregar dan Pak Roza Tohiri. Pak Roza sedang dalam proses untuk bergabung karena izin Prof. Pak Roza juga sedang barusan menguras rumah juga pada kebanjiran Prof. Jadi Iya, ya, mungkin Pak. dalam beberapa waktu ke depan akan bergabung Prof. Boleh, Pak ya. Baik, jurnal review. em, Judul yang kami pilih adalah paper yang berjudul The Influence of Using Digital Banking to Impulsive Buying Behavior, The Student's Perspective. Ini ditulis oleh Yohanes Kurniawan, Putri Dania Sajida, Ilza Syaswinariza, dan Bella Seviana. Ini ditulis oleh dosen-dosen dari BINUS University, Bina Nusantara University Jakarta, dari sekolah dari Departemen Sistem Informasi. Dimuat di dalam Journal of Science and Technology Policy Management 2025 dari Emerald, terindeks dengan Scopus Q2, H-index 35. Penelitian ini mengkaji pengaruh penggunaan digital banking terhadap perilaku impulsif pembelian di kalangan mahasiswa di Pulau Jawa. Pendekatan yang dilakukan kuantitatif dan menggunakan kuesioner dari 150 mahasiswa berusia 18-25 tahun. Studi ini menemukan bahwa niat menggunakan digital banking secara signifikan mempengaruhi perilaku impulsif membeli. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, fitur promosi, dan kepercayaan terhadap platform digital banking turut berperan dalam meningkatkan impulsif buying. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif antara niat penggunaan digital banking dan perilaku impulsif. Meskipun model yang digunakan hanya menjelaskan sekitar 7,1% varian dalam perilaku impulsif tersebut. Studi ini juga menyoroti pentingnya literasi keuangan, pengaruh sosial, dan desain aplikasi mobile dalam mempengaruhi perilaku impulsif. Keterbatasan penelitian meliputi sampel yang terbatas dan fokus pada variabel tertentu dari model penerimaan teknologi, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas variabel dan menggunakan metode sampling yang lebih representatif. Perkembangan teknologi yang pesat, latar belakang, perkembangan teknologi yang pesat memudahkan aktivitas sosial dan ekonomi melalui inovasi berbasis aplikasi, salah satunya digital banking. Digital banking memungkinkan pengguna mengakses layanan keuangan secara cepat dan praktis tanpa harus ke bank fisik, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi. Fitur menarik seperti QR Code, transfer, dan pembayaran digital meningkatkan minat dan penggunaan digital banking, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Kemudahan akses dan fitur promosi dari digital banking dapat mendorong perilaku impulsif dalam berbelanja, terutama di kalangan mahasiswa yang sering melakukan online transaction. Faktor-faktor seperti literasi keuangan, pengaruh sosial, dan desain aplikasi mobile turut mempengaruhi adopsi dan perilaku pengguna digital banking. Penelitian ini bertujuan memahami pengaruh penggunaan digital banking terhadap perilaku impulsif membeli di kalangan mahasiswa di Pulau Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Landasan teori. Grand teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior dan Impulsive Buying Theory yang menjelaskan motivasi dan faktor psikologis di balik perilaku impulsif dan adopsi teknologi. Untuk middle theory yang berfungsi sebagai jembatan antara game teori dan aplikasi teori atau aplikasi praktis biasanya berupa model atau kerangka yang lebih spesifik untuk konteks tertentu. Dalam studi ini, TAM atau Teknologi Acceptance Model termasuk middle theory yang digunakan untuk memahami niat menggunakan digital banking dan kaitannya dengan impulsif pembelian. Applied theory adalah penerapan langsung dari middle atau grand theory. Dalam penelitian ini, model penelitian dikembangkan berdasarkan TAM dan faktor-faktor lain seperti kepercayaan dan literasi keuangan, merupakan contoh applied theory yang digunakan untuk menguji pengaruh digital banking terhadap impulsif pembeli. Referensi utama yang mendukung klasifikasi ini adalah dari literatur yang membahas kerangka teoritis dan model penelitian terkait perilaku konsumen dan teknologi. Kerangka berpikirnya ya ada
Untuk IU-nya ada 10 dan IB-nya juga ada 10. Hipotesis. A0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara niat menggunakan perbankan digital terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. H1, terdapat pengaruh signifikan antara niat menggunakan perbankan digital terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Metodologi. Pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online menggunakan platform Google Form kepada mahasiswa di Pulau Jawa yang berusia 18-25 tahun dan merupakan pengguna digital banking. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara purposive random sampling dengan jumlah responden sebanyak 150 mahasiswa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan juga regresi menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh variabel digital banking terhadap perilaku impulsif pembelian. Indikator dan pengukuran. Untuk variabel digital banking, indikatornya meliputi kemudahan penggunaan fitur transaksi, promosi dan diskon, serta kenyamanan dalam bertransaksi. Untuk variabel impulsif buying, indikatornya mencakup ketidakteraturan dalam membeli, pembelian tanpa pertimbangan matang, dan dorongan emosional saat berbelanja. Hasil dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital banking memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulsif membeli mahasiswa. Temuan ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa niat menggunakan digital banking berkorelasi dengan meningkatnya impulsif membeli, terutama karena fitur transaksi yang memudahkan dan promosi yang menarik. Dalam diskusi, dijelaskan bahwa kemudahan akses dan fitur yang lengkap dari digital banking mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelian secara impulsif tanpa pertimbangan matang. Promosi dan diskon yang sering ditawarkan meningkatkan dorongan emosional untuk membeli secara impulsif. Faktor keuangan mahasiswa juga diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat impulsif membeli, sehingga hasil penelitian ini harus dipahami dalam konteks tersebut. Secara umum, hasil ini menegaskan bahwa digital banking berperan sebagai faktor yang memfasilitasi perilaku impulsif membeli, terutama melalui kemudahan transaksi dan promosi yang menarik. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan digital banking secara signifikan mempengaruhi perilaku impulsif pembelian di kalangan mahasiswa di Pulau Jawa. Temuan menunjukkan bahwa niat untuk menggunakan digital banking yang didukung oleh fitur-fitur seperti kemudahan transaksi dan promosi meningkatkan kecenderungan mahasiswa untuk melakukan impulsif buying. Meskipun model yang digunakan menjelaskan sebagian kecil varians pelaku impulsif, yaitu sekitar 7,1%, faktor lain seperti literasi keuangan, pengaruh sosial, dan faktor psikologis juga berperan. Secara umum, kemudahan akses dan fitur menarik dari digital banking dapat mendorong impulsif pembelian. Namun perlu perhatian terhadap aspek pengendalian diri dan literasi keuangan agar perilaku konsumen tetap sehat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan model yang lebih komprehensif dan variabel tambahan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan tersebut dalam penelitian kita. Terima kasih. Baik, demikian untuk yang dapat kami sajikan dari kelompok 1, atau mungkin dari Pak Roza, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup Pak Indra. Silakan pada Bapak Ibu berdiskusi atau bertanya terkait dengan paper yang disajikan dari Q2 tadi ya, dari Universitas dari Jakarta kalau salah tadi ya. Dari Bina Nusantara, Prof. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk dari Binus ya. Pertanyaan terkait dengan paper yang kami sajikan. Benar, Prof, dari Binus University, dari Departemen Sistem Informasi, dari Sekolah Sistem Informasi. Scopus Q2 H-Index 35. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu.
Dari sampel, silakan mau ditanyakan. Baik, dari sampelnya ini adalah mahasiswa yang berada di Pulau Jawa yang berusia 18 sampai 25 tahun dan merupakan pengguna digital banking. Jumlahnya adalah sebanyak 150 mahasiswa. Teknik pengumpulan datanya adalah purposive random sampling dan kemudian pengisian datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner bersifat online dengan menggunakan platform Gform. Baik, mungkin Bu Tatian ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi daripada penyampaian yang telah kami sampaikan tadi dari kelompok satu. Dipersilakan Bu Tatian. Baik Pak Indra, Pak Roza, terkait dengan indikator, gimana itu Pak? Bisa dijelaskan lagi indikator masing-masing variabel. Indikator ditanya Pak. Ya, siapa? Bentar, Pak, kita buka dulu indikator. Ya, oke, saya bantu Indikator. jawab, Pak Ya, Indra. silakan Pak Roza. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Tatian. Kalau indikator boleh ditampilkan juga, Pak Indra, yang di sheet halaman 10 ya, tentang indikator dan pengukuran. Untuk indikator, kita variabel X-nya adalah intention to use digital banking. Indikatornya meliputi kemudahan penggunaan, terus fitur transaksi, promosi dan diskon, serta kenyamanan dalam bertransaksi. Cara pengukurannya juga itu ada 10 item pertanyaan dengan skala Likert, seperti contohnya ada penggunaan I will use digital banking service jika if needed, sampai I will use more digital banking service in the future, sampai dengan I plan to use digital banking frequently. Sedangkan untuk variabel Y-nya adalah impulsive buying atau IB. Eh, itu indikatornya mencakup ketidakteraturan dalam membeli, terus pembelian tanpa pertimbangan matang, dan dorongan emosional saat berbelanja. Nah, cara pengukurannya itu ada 10 pertanyaan atau pernyataan dengan skala Likert, seperti price is an important indicator when I shop, I always use available promos and voucher to shop, sampai I am defined by if I see I buy it. Jadi seperti itu, Bu Tatian. Terima kasih Pak. Udah Ya, saya baca juga di sini. ada lagi tambahannya, Bu Tatian? Cukup Pak Roja. Untuk Bu Yunita mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, terima kasih Pak Roja dan Pak Indra. Untuk di grand teorinya gimana Pak? Boleh dijelasin? Ya, oke. Untuk grand teori, landasan teorinya boleh ya. Itu ya Bu. Untuk grand teori yang pertama ada teori plan behavior dan juga impulsive buying teori yang menjelaskan tentang motivasi dan faktor psikologis di balik perilaku impulsif dan adopsi teknologi secara umum, karena variabel Y kita adalah berhubungan dengan impulsive buying. Jadi yang kita pakai yang dipakai oleh si
peneliti adalah impulsive buying theory dengan teori plan behavior. Sedangkan untuk middle teorinya itu yang digunakan adalah teknologi acceptance model karena variabel X-nya berhubungan dengan pembayaran banking ya atau QRIS yang termasuk dalam bagian middle theory yang digunakan untuk memahami niat menggunakan digital banking dan kaitannya dengan impulsif buyer gitu buying. Kemudian untuk apply teorinya, penerapan langsung dari middle dan grand theory dalam penelitian ini yang dikembangkan berdasarkan TAM dan faktor-faktor lain seperti kepercayaan dan literasi keuangan yang merupakan contoh apply teori yang digunakan untuk menguji pengaruh digital banking terhadap impulsif membeli, dan referensi utama yang mendukung klasifikasi ini adalah literatur yang membahas tentang perilaku yang terkait konsumen dan teknologi. Seperti itu, Bu Yunita. Baik, terima kasih Pak Roja atas penjelasannya. Cukup Pak. Ya, oke, terima kasih Bu Yunita. Eh, Seperti itu, Prof. Hasil hasil review apa namanya artikel Sedikit, kita sedikit memang saya sangat tambahin, sederhana. sedikit saya tambahin mungkin Pak Roza, mungkin Ya, silakan Pak. untuk penelitian kita ini ada sesuatu yang sebetulnya cukup menarik adalah di mana posisi air quadrant itu kan sekitar 7,1% ya. Jadi modelnya ini memang hanya masih menjelaskan sebagian kecil. Ada faktor-faktor lain seperti literasi keuangan, pengaruh sosial, dan faktor psikologis yang juga berperan. Ini sebetulnya apa namanya menjadikan penelitian itu seperti ini menjadi sangat apa ya, sangat terbuka untuk dilanjutkan. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang impulsive buying ini kan juga sudah menjadi catatan ya. Catatannya ada catatan positif dan catatan negatif. Catatan positif tentunya kalau kita cerita dari sisi ekonomi berarti kan kehidupan ekonomi tumbuh, pasar bergerak karena ada pelaku impulsive buying. Akan tetapi yang terjadi permasalahan adalah ketika ternyata pembelanjaan tadi tidak bersumber dari uang kas, tapi bersumber dari misalnya dana-dana yang sifatnya cicilan, misalnya seperti pay later, kartu kredit, dan sebagainya. Ini ternyata kalau kita lihat, impulsive buying ini belakangan ini justru sudah menjadi catatan juga bagi dunia perbankan bahwa di satu sisi perekonomian tadi tumbuh, tapi di sisi lain adalah terjadi apa ya? Terjadi kenaikan non performing loan yang cukup besar di di industri perbankan oleh kaum Gen Z. Nah, ini kebetulan saya juga beberapa waktu belakangan ini sering sekali melihat berita yang menyatakan bahwa perbankan menyampaikan laporan bahwa NPL yang cukup signifikan peningkatannya itu adalah NPL yang berasal dari pembelanjaan konsumtif yang dilakukan oleh Gen Z. Ini disampaikan bahwa salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab daripada ini adalah kemungkinan ya adalah adanya kekurangan literasi keuangan sehingga mereka tadi menjadi tidak mampu untuk mengontrol pembelanjaan yang dilakukan. Ini tentunya sangat menarik untuk bisa kita teliti lebih lanjut karena apa? Karena ini kan tentu akan menjadi catatan bagi perbankan. Ya, karena kalau kita lihat mungkin agak bergeser sedikit lagi, kita lihat misalnya kemarin Pak apa namanya ya Pak Kementerian Perumahan Pak Marwarar Sirait menyampaikan keluhan kepada Menteri Keuangan bahwa kalau bisa untuk calon debitur untuk rumah subsidi itu jangan disangkutkan atau dipersyaratkan apa namanya apa itu istilahnya BI checking atau sekarang istilahnya apa ya catatan OJK ya, catatan OJK. Karena apa? Karena mereka sering sekali bermasalah dalam catatan BI checking tadi, akan tetapi sesungguhnya mereka memiliki kemampuan. Nah, kemudian ternyata ada respon dari Pak Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa kita bisa saja ya mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa untuk rumah subsidi untuk debitur tidak perlu diperiksa BI checkingnya, tapi kan tentu perlu penelitian terlebih dahulu.
apakah mereka tadi memang memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, ataukah mereka tadi sangkutnya di apa namanya di proses untuk mendapatkan kredit tadi, apakah karena BI checking atau ada hal-hal yang lain? Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya penelitian yang di apa ini yang kita review ini sebetulnya mempunyai peluang untuk berkembang yang sangat apa ya, yang sangat menarik, terutama dengan perkembangan di apa namanya di dunia perbankan dan juga perekonomian saat ini, di mana pemerintah itu harus bisa mengatur dengan tegas kapan gas dan kapan rem, sementara perbankan itu tadi juga harus ngerem karena NPL-nya bertambah, tapi di sisi lain kalau NPL-nya kalau itu terus dijadikan alasan, tentu laba daripada perbankan sendiri akan berkurang. Jadi mungkin ini kepada teman-teman semua mungkin ini bisa jadi satu catatan yang menjadikan penelitian ini walaupun tadi R kuadratnya kecil 7,1%, akan tetapi kalau kita mau telusuri lagi lebih lanjut ini bisa untuk dikembangkan ke dalam penelitian-penelitian lainnya. Mungkin seperti itu, Pak Roza. Ya, oke juga menambahkan juga dari penelitian ini yang mungkin nggak nampak tadi di eh, paper kita dari PPT kita. Jadi peneliti juga menampilkan tujuan atau penggunaan mahasiswa tersebut dalam digital bankingnya itu lebih banyak untuk apa gitu. Jadi 41,4% memang mahasiswa itu menggunakan digital bankingnya itu untuk pembayaran transaksi. Baru ada sekitar 7,5% untuk melakukan tabungan, terus ada sekitar 0,3% yang untuk apa namanya pendapatan, ya terus sekitar 22% untuk tabungan eh, dan sekitar 17,6% untuk promosi dan diskon. Jadi memang untuk belanja itu payment transaction sama promotion and diskon itu 41 sama 17%. Jadi hampir 50% memang ya untuk kegiatan konsumtif. Terus dari hasil itu juga dilihat apa namanya keseringan ya keseringannya atau intensitas penggunaan digital bankingnya dalam seminggu mahasiswa yang menggunakannya itu 3 sampai 7 kali itu sekitar 62 orang ya. Kemudian di atas 7 kali itu sekitar 44 orang dan di bawah 3 kali itu sekitar 44 orang. Jadi memang hampir 50% lebih memang menggunakan eh, apa namanya hampir setiap hari menggunakan eh, digital banking untuk penggunaan apapun gitu. Jadi memang penggunaan digital banking ini atau e-payment ini memang sudah menjadi habit di kalangan mahasiswa yang menjadi responden. Seperti itu tambahannya dari saya. Terima kasih, Pak Roza. Mungkin dari apa yang kami sampaikan tadi, mungkin teman-teman mungkin jadi ada poin-poin lain yang mungkin jadi hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Silakan jika ada. Tidak ada, Bapak Ibu? Eh, Ya. Keterbatasan penelitian bagaimana, Pak Roja, Pak Indra? Ya, Bu Tatian Marbun. Iya, Pak. Prof, dengan keterbatasan penelitian, apakah ada disampaikan di sini? Di awal tadi ada sebentar ya. Keterbatasan ya keterbatasan penelitian ini meliputi sampelnya yang terbatas dan fokus pada variabel tertentu dari model TAM-nya
Jadi memang disarankan untuk penelitian yang lebih lanjutnya memperluas variabel dari bagian TAM-nya dan menggunakan metode sampling yang lebih luas dan lebih representatif seperti itu. Oke, cukup ya. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Indra Siregar ya, dan juga Pak Roza Thohir yang sudah menyampaikan ya presentasi dari makalahnya ya. Untuk itu ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita dan sudah terpenuhi ya tugas presentasi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih, Wabarakatuh. Ya, Terima Prof. kasih, terima Prof. kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih, Prof.